Salam damai sejahtera kepada seluruh para pendengar Radio Betani Salatiga. Pada saat ini kita berjumpa dalam acara program Suluh, Suara Penyuluh Salatiga, yang bekerja sama dengan Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Saya Pendeta Muda Panggih Susanto, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah Sang Sumber Firman, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami membawa seluruh hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau menghendaki seluruh hidup kami menyembah Engkau dan menyerahkan secara total di hadapan-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan akan ajaran-Mu, didikan-Mu yang membawa kami kepada kehidupan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi dan menguasai akan ruangan hati kami, sehingga rencana-rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Kami percaya bahwa kuasa darah anak domba Allah sudah menyucikan kami dan melayakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan mentaati serta melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Firman kehidupan, kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Para pendengar yang mengasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja, dengan tema yaitu kebangkitan manusia rohani. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?
Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan manusia rohani? Para pendengar Radio Betani yang mengasihi Yesus Kristus, usia mengikut Kristus Yesus bukanlah jaminan bahwa seseorang itu bisa dikatakan manusia yang sudah mengalami kebangkitan rohani. Usia lama mengikut Kristus bukan jaminan kita bahwa kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengikut Kristus dengan benar. Bahkan jabatan rohani yang kita sandang, status rohani yang kita miliki, baik itu pendeta, pendeta muda, majelis, pengurus, bahkan aktivis-aktivis gereja, bukan jaminan kita bisa menjadi manusia rohani. Inilah sebenarnya yang menjadi keprihatinan seorang yang bernama Rasul Paulus. Di dalam ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Kita tahu bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Di situ kita bisa melihat bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu, mereka diberi anugerah karunia Allah yang sungguh luar biasa. Bahkan firman Tuhan menunjukkan ada 9 karunia yang diberikan Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Orang berpikir dengan banyaknya karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus akan membuat jemaat di Korintus itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Namun firman Tuhan ini sangat mengejutkan bagi kita. Paulus mengatakan, "Aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani." Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, meskipun jemaat memiliki banyak karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, namun
tidak menggaransi bahwa jemaat-jemaat itu bisa disebut sebagai manusia-manusia rohani. Karena kita melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan umat Korintus, mereka bukan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Kristus sebagai pusat penyembahan di dalam kehidupan umat Tuhan. Namun ternyata jemaat-jemaat di Korintus justru mereka menjadikan manusia sebagai pusat penyembahan, pusat kehidupan iman mereka. Mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh rohani yang dipakai oleh Tuhan seperti Paulus, seperti Apolos, itu jauh lebih penting, dan mereka mengabaikan hal yang sangat esensi di dalam iman Kristen. Karena sesungguhnya kehidupan iman Kristen itu tidak terpusat kepada ketokohan manusia, tidak terpusat kepada jabatan manusia atau status manusia, tetapi pusat kehidupan rohani anak-anak Tuhan itu sebenarnya terpusat kepada Kristus yang merubah kehidupan umat, yang memperbarui akan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan disitulah Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, anak-anak Tuhan yang belum dewasa di dalam Kristus. Artinya mereka masih memiliki kehidupan seperti anak-anak yang belum siap untuk diproses dan dibentuk oleh Kristus Sang Firman kehidupan. Rupanya jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini belum memiliki pengalaman pribadi yang disentuh, yang dijamah hidupnya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Karena jamahan Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya itulah sebenarnya yang membuat manusia kemudian mengambil satu komitmen yang penuh bahwa hidupnya untuk Kristus. Dan hidup yang untuk Kristus pasti juga hidup untuk menyenangkan akan manusia. Kedewasaan rohani sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Kedewasaan rohani menunjukkan akan kualitas
keadaan rohani seseorang yang dewasa itu, mereka akan memusatkan kehidupannya di dalam Kristus. Dalam kondisi jemaat yang belum dewasa, Paulus hanya bisa berkata, hanya susulah yang mereka berikan. Karena mereka belum siap untuk menerima makanan-makanan keras. Artinya mereka belum siap untuk dibentuk. Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat-jemaat yang belum dewasa, mereka belum siap untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Jemaat-jemaat yang belum dewasa, mereka mudah putus asa. Namun, jemaat-jemaat di Korintus itu seolah-olah mereka mengklaim dirinya bahwa mereka ini adalah pengikut dewasa yang layak di hadapan Kristus. Sehingga Paulus perlu menegur akan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan inilah sebenarnya juga yang terjadi di dalam kehidupan jemaat saat ini. Kita sering menjumpai dalam kehidupan bergereja banyak dari anak-anak Tuhan, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Mereka sebenarnya masih belum mengerti akan arti manusia rohani. Mereka masih hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan pikiran-pikiran mereka. Mereka terlalu bangga dengan status dan jabatannya. Namun ketika menghadapi masalah yang menyangkut pribadi hidupnya, tidak sedikit para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, kemudian mereka melontarkan, mereka bereaksi dengan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu seharusnya menjadi manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki iman yang teguh dan dinyatakan di dalam tindakan dan buah-buah kehidupan yang menyukakan akan hati Tuhan. Kita harus percaya kalau kita menyukakan akan hati Tuhan, maka kehidupan kita juga pasti akan menyenangkan kehidupan bagi sesama kita. Sebagai manusia-manusia rohani, kita harus mengalami kebangkitan sebagai manusia rohani. Orang yang mengalami kebangkitan manusia rohani dapat dipastikan bahwa hidupnya sudah dijamah oleh Tuhan. Bahwa hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Bahwa hidupnya diwarnai dengan penyembahan, penghormatan kepada Tuhan. Hidupnya membawa kabar baik bagi keselamatan
setiap orang. Manusia rohani adalah manusia yang menyatakan akan gambar Kristus di dalam kehidupan kita nyata. Baik di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat. Orang akan melihat apakah buah-buah kehidupan kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia rohani. Orang yang menjadi manusia rohani, mereka sudah dibangkitkan. Artinya mereka sudah mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Dan kehidupan baru atau kehidupan yang diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dan darah Kristus yang mensucikan itulah yang membuat kehidupan manusia rohani hidupnya menyukakan akan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah sekarang ini kita layak untuk disebut sebagai manusia-manusia yang sudah mengalami kebangkitan rohani? Apakah kehidupan kita sudah mengalami buah-buah rohani yang sungguh-sungguh akan menyukakan hati Tuhan dan hati sesama? Jika kita belum mengalami kepastian akan kebangkitan manusia rohani, saat inilah kita meminta anugerah jamahan daripada Roh Kudus supaya Tuhan memperbaharui akan hati, pikiran, dan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi manusia yang mengalami kebangkitan rohani. Haleluya! Terpujilah Tuhan yang sudah membangkitkan, memperbarui kehidupan kita, sehingga hidup kita menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di dalam setiap kehidupan kami belum menunjukkan akan kehidupan orang-orang yang dibangkitkan menjadi manusia-manusia rohani. Ampuni kami ya Tuhan kalau dalam kehidupan kami, hidup kami belum menjadikan buah yang menyukakan akan hati Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mohon jamahan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, jamahan baptisan Roh Kudus menjamah setiap hati anak-anak-Mu sehingga mengalami kebangkitan rohani. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga ingin berdoa bagi kota kami Salatiga. Kami ingin berdoa bangsa kami Indonesia. Kami ingin menyerahkan para pemimpin-pemimpin kota dan bangsa kami ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau masih berbicara sampai hari ini, bahkan Engkau masih bekerja
Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi para pemimpin bangsa kami dan kota kami, sehingga bangsa dan kota kami mengalami akan lawatan kehadiran Roh-Mu yang kudus. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan bangsa kami dalam menghadapi akan pesta demokrasi pada bulan Februari 2024 nanti. Tuhan, anugerah damai sejahtera-Mu turun atas kota kami dan bangsa kami, dihindarkan daripada perpecahan. Tetapi biarlah roh kesatuan yang datang daripada Kristus turun atas bangsa kami, sehingga rakyat Indonesia bisa merayakan akan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja Betani. Kami terus mendoakan akan radio Betani ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa melalui radio ini, orang-orang yang ada di dalam pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalam radio ini akan Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menyatakan akan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Kami juga menyerahkan untuk seluruh para pendengar, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alamatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pusat kebangkitan kehidupan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar yang mengasihi Yesus Kristus, inilah renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah melalui renungan ini, hidup kita mengalami lawatan daripada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam program Suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.